Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang datang dari luar Jakarta, ada? Di luar Jabodetabek gitu loh ya. Bekasi mah ya dekat ya. Yang sengaja ikut seminar ya, bukan sudah 20 tahun merantau di Jakarta, bukan. Yang di luar Jabodetabek, ada? Dari mana? Jogja. Sukabumi. Lumayan jauhnya. Pekalongan, ya 5 jam, 4 jam naik kereta. Dari mana Ibu? Oke, alhamdulillah. Yang dari luar tanah Jawa ada? Yang sengaja ke sini ikut seminar, ikut kajian ada? Dari mana? Dari Lombok, Bengkulu, Makassar. Masya Allah luar biasa ya. Jadi yang datang dari jauh mudah-mudahan itu berbalas ya. Jadi kalau kita lihat sedekah itu berbalas, nuntut ilmu lebih berbalas. Ya, jadi uang yang kita keluarkan untuk beli tiketnya ya, untuk makan di jalannya insya Allah semuanya berbalas. Ya. Tanpa saya doakan pun juga berbalas, apalagi kalau kita doakan sama-sama ya. Kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Nah, kalau ngundang saya pasti bicaranya rezeki, betul? Nah, kalau enggak jangan ngundang saya gitu ya. Yang sudah pernah ikut acara saya sebelumnya siapa? Ada? Yang sudah pernah ikut? Yang belum pernah? Yang salah masuk ruangan ada? Nah. Lagi nyasar Pak, ya udahlah ya. Oke. Sudah ikut atau belum ikut nggak masalah. Kali ini kita akan bahas tentang ya menjemput rezeki, termasuk juga percepatan rezeki, termasuk juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Ternyata rezeki yang tidak disangka-sangka itu bisa kita jemput kalau tahu caranya. Perlu dibahas kira-kira? Perlu dibahas? Oke ya. Jadi gini, saya punya sapaan khas. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk pahanya 1 kali. Boleh ya? Pagi? Oke. Kalau saya bilang selamat siang, tolong ditepuk 2 kali. Ya. Siang? Kalau saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Sore? Kalau saya bilang selamat malam, gak usah ditepuk sama sekali. Paham ya? Boleh dites ya? Oke. Pagi? Malam? Nah. Paham ya? Paham. Boleh dites? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi gini, bukan apa-apa ya. Jadi motion is emotion, gerakan mempengaruhi perasaan. Begitu kita tadi bergerak ya, perasaan yang muncul juga berbeda. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau saya minta tepuk ya tepuk aja ya. Pagi? Pagi? Malam? Nah. Terus kalau saya bilang ya, kalau saya bilang impian, jawabannya besar. Jawabannya apa? Impian? Nah, cuma tangannya sambil digerakin. Pastikan temannya kanan kiri kena. Ya. Ini beneran, motion is emotion, gerakan mempengaruhi perasaan. Jadi kalau bergerak ya bergerak aja. Impian? Kurang serius tangannya ya. Harus kena beneran. Impian? Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Kita gini terus ya sampai sore mau ya. Tepuk. Ya, alhamdulillah. Lanjut materinya lanjut? Oke ya, kita lanjut. Ya, coba buka Google boleh? Buka Google. Buka Google, sudah? Bagi yang punya pulsa ya, nggak punya pulsa jangan belagak-lagak ngetik-ngetik gitu ya. Nah, buka Google kemudian tulis motivator Indonesia Ipo Santosa coba. Motivator Indonesia Ipo Santosa coba. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya belajar tepat sasaran ya, tidak nyasar. Nah, ini caranya, saya tunjukin. Sudah apa yang muncul? Motivator Indonesia Ipo Santosa. Apa yang muncul? Hoi. Apa yang muncul? Ya, ada webnya saya, ada blognya saya, betul? Ada YouTube-nya saya. Nah, jadi teman-teman kalau mau cari artikel dari saya, video-video dari saya, ngetiknya seperti ini. Kalau ngetiknya Ipo Santosa saja, itu yang muncul yang lain-lain. Kadang-kadang alumni seminar nulis, oke, pembaca buku nulis, jadi informasinya tidak resmi dari saya. Dan kadang-kadang salah. Kalau yang resmi dari saya, yang ini. Ya, jadi tiap kali mau googling, ketiknya seperti itu. Motivator Indonesia Ipo Santosa, enter, ketemu seperti ini. Muncul ya, blog muncul, blog. YouTube muncul. Nah, jadi carinya di situ. Motivator Indonesia Ipo Santosa. Sip? Siap mulai belajar? Tentang percepatan rezeki, siap? Oke, angkat tangan kanannya. Tepuk bahu temannya sebelah kanan. Bilang, mas, mas. Ayo semuanya, mas, mas. Mbak, mbak. Siap-siap belajar.
Jangan berisik. Oke, angkat tangan kirinya. Tepuk bahu temannya, pastikan tepukannya lebih keras. Bilang, mas, mbak, aku siap belajar. Janji nggak berisik. Oke, ya. Sip ya? Oke, kita lihat materi yang pertama. Ini bagi teman-teman yang sering ikut ceramah, ikut kajian, ikut seminar, ikut training ya. Memang baiknya jangan berisik ya dengan kata-kata kita, dengan handphone kita. Saya sampai tanya waktu itu dengan salah satu guru saya, guru fikih. Apa hukumnya ya ketika ada ceramah, forum ilmu ya, majelis ilmu, seseorang berisik. Entah dengan ngobrol, entah dengan bunyi handphonenya. Hukumnya apa? Jadi penjelasannya gini. Ini kan majelis ilmu. Forum ilmu. Nuntut ilmu hukumnya apa? Mengganggu orang ya di tengah sesuatu yang kegiatannya wajib, hukumnya apa? Itu aja. Jadi minimal itu makruh, tapi bisa dosa. Ya. Nah, kita kalau pergi ke Korea, ke Jepang, itu rata-rata mereka sudah ateis. Jarang yang punya agama di sana. Tapi kalau kita pergi ke sana, masuk ke kereta, itu handphonenya silent semuanya. Mereka tidak mau mengganggu kenyamanan orang lain. Ya, nggak punya agama tuh. Kita di sini Islam semuanya, orang beriman semuanya mestinya lebih daripada mereka. Ya, jangan sampai bunyi handphone kita mengganggu orang lain. Ya, apalagi bunyinya yang berisik. Lagu dangdut lagi. Waduh, ya. Belum lagi handphone yang murah. Biasanya handphone murah tuh bunyinya lebih berisik biasanya gitu ya. Jadi jangan sampai orang tahu betapa murahnya handphone kita. Di silent aja lah ya. Yang kaya juga jangan sombong gitu ya. Mentang-mentang handphonenya mahal dibunyi-bunyiin. Jangan juga. Yang nggak punya handphone sabar ya. Nah, mau gimana lagi ya. Jadi semua berawal dari impian, betul? Impian itu seperti niat. Sesuatu yang diletakkan paling awal mempengaruhi hasil akhir. Jadi impian, niat, visi itu sama. Kalau organisasi, perusahaan namanya visi. Makanya sebelum dibangun, visi dulu. Sebelum beramal, niat dulu. Sebelum melangkah, impian dulu. Ya, sesuatu yang diletakkan paling awal mempengaruhi hasil akhir. Yang awalnya tidak terlihat, tapi nanti hasilnya paling kelihatan. Itulah niat, itulah visi, itulah impian. Makanya harus lurus, harus kuat. Harus apa? Lurus, kuat. Ada yang lurus tapi nggak kuat, hancur juga. Ada yang kuat tapi salah, salah juga. Ya, nah baiknya memang lurus dan kuat, lurus dan kuat. Itulah namanya niat, itulah namanya visi, itulah namanya impian. Nah kita sebagai muslim mesti punya impian yang benar dan impian yang besar. Masuk akal omongan saya? Ada yang ngomong gini, Mas Ipo, saya orangnya qanaah aja Mas Ipo. Yang penting anak bisa sekolah, punya kendaraan, punya rumah, tempat tinggal. Ya udah cukup, alhamdulillah. Bagus seperti itu? Bagus, ya. Tapi coba pikirkan, apa Anda tidak ingin ya memberdayakan orang lain? Ada yang panti asuhan di sana, terbengkalai, anak yatimnya juga terbengkalai. Apakah Anda tidak ingin membantu mereka? Apakah Anda juga tidak pengen bikin panti asuhan yang lebih bagus kepada mereka? Ya, apakah Anda tidak ingin membagi-bagikan beasiswa ke orang lain? Apakah Anda tidak ingin menghajikan, mengumrohkan guru Anda, orang tua Anda, paman Anda, tante Anda? Ya, jadi memang tidak sekedar cukup. Kita mesti berpikirnya besar, bukan perut kita saja, bukan dapur kita saja. Ya, muliakan guru kita, muliakan orang tua kita, paman kita, om kita, tante kita. Oke? Tetangga kita yang tidak mampu, yatim piatu yang tidak mampu, orang-orang duafa. Nah, disitulah kita perlu berpikir besar. Giliran buat diri sendiri itu sekedarnya aja. Ya. Kayak kemarin tuh saya tampil di Bandung. Di Bandung kemarin kita ada 2 event. Hari ini saya ada 3 event di Jakarta ya. Ini lumayan ya. Badan rasanya lumayan. Mohon doanya saya agar tetap sehat gitu ya. Sama tuh kemarin saya tampil, saya dikasih baju sama orang. Pagi-pagi dikasih baju. Batik, katanya bagus lah, harganya jutaan. Kita pakai, ya kan? Nah, itu paling juga umurnya nggak lama di saya. Siangnya tampil lagi, ya. Saya dikasih songket sama orang, bagus juga, katanya harganya juga jutaan. Itu insya Allah juga umurnya nggak lama di saya. Setelah saya pakai, paling juga saya kasihkan atau saya sedekahkan atau saya lelang biasanya seperti itu. Ya, jadi yang buat diri kita jangan banyak-banyak, sekedarnya aja. Baju perlunya berapa? 5, 6, saya pikir cukup lah kalau laki-laki, betul? Nah kalau perempuan agak beda emang ya. Perempuan tuh kalau buka lemari itu ya, sebanyak apapun bajunya selalu ngomong, nggak ada baju ya? Nah ngomong gitu tuh. Bener nggak? Iya.
Udah sebanyak itu tuh ya. Udah penuh itu, masih ngomong, gak ada baju ya. Lah ini apa, ini apa, ini apa. Ya, tas juga bisa banyak. Kalau perempuan, seperti itu. Kalau laki-laki beda. Paling banter dompetnya satu, betul? Selagi masih bisa dipakai, ya dipakai. Lecek dikit pun masih dipakai. Sobek-sobek dikit pun ya, benangnya keluar-keluar pun masih dipakai, betul? Nah, kalau wanita beda. Ada yang biru-biru dikit warnanya, ada yang coklat-coklat dikit, betul? Ada yang buat hari-hari, ada yang buat acara, macam-macam semuanya. Udah punya 5 pun masih nggak cukup juga. Ya, bingung ya, nggak ada tas katanya. Lah itu apa namanya gitu ya? Dikasih tas kresek baru ngerti mungkin itu ya. Nah, belum lagi buat dandannya, buat makeupnya ya, itu banyak banget pernak-perniknya, kita juga bingung ini apa semua namanya gitu ya. Dan lamanya luar biasa. Jadi kalau kita misalnya nungguin istri gitu kan, mah yuk jalan, udah mandi, udah pakaian, udah pakai jilbab, sudah pakai jilbab, sudah pakai bedak, oh belum. Nah kalau dia bilang belum, artinya Anda masih sempat S2 dulu ya. Anda berangkat dulu S2, umroh gitu ya, tawaf, sa'i, insya Allah masih sempat ya. Daripada stres nungguinnya, udah mending Anda ngeloyor aja sudah ya. Jadi saran saya, impian itu mesti besar, bukan buat diri kita, tapi buat kebermanfaatan. Apa definisi kaya menurut saya? Kaya itu produksi sebesar-besarnya. Artinya apa? Namanya orang beriman mesti produktif. Gak boleh ya mentang-mentang kaya, malas-malasan, gak boleh. Miskin gak boleh, kaya gak boleh. Tetap harus produktif. Produksi sebesar-besarnya. Konsumsi sekedarnya. Nah, pas makan, pas pakaian, oke? Pas kendaraan, sekedarnya aja. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya. Nah, kan selisihnya banyak tuh, luas tuh. Selisihnya distribusi seluas-luasnya. Itu kaya. Ya. Jadi bukan terlihat dari rumah gedungnya kita. Bukan mewahnya mobil kita, bukan. Tapi dari distribusinya. Nah, sulit kita melakukan distribusi yang besar kalau kita tidak produktif. Makanya mesti produktif. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya. Selisihnya distribusi seluas-luasnya. Baju sekedarnya, lauk sekedarnya aja. Saya alhamdulillah lauk itu saya makan apa, tim saya juga makan hal yang sama. Nggak ada beda sama sekali. Kalau saya makan daging, mereka makan daging juga. Saya makan ikan, mereka makan ikan juga. Ya, kadang-kadang mereka makannya lebih bagus daripada saya. Karena saya bisa makan nasi itu dengan opak itu aja bisa. Ya, nasi, opak, kasih sambal cukup bagi saya. Cuma ngasih ke orang kan gak enak. Masa orang dikasih opak doang gitu ya. Akhirnya dikasih yang lain-lainnya juga. Oke? Nah, itu yang namanya distribusi seluas-luasnya. Berapa sekolah yang sudah kita bangun? Berapa banyak pesantren yang sudah kita bantu? Oke? Betapa banyak panti asuhan yang sudah kita donasikan. Nah, itu namanya produksi seluas-luasnya. Ya, dan apapun bidang kita. Tidak harus jadi ustadz dulu, tidak harus jadi pengusaha dulu, tidak harus jadi orang kaya dulu. Sip? Sip? Masuk akal nggak ini? Nah, kalau masuk akal biasa gampang masuk kantong, ya. Nah, biasa seperti itu, ya. Lanjut? Oke, sekarang kita lihat tentang rezeki, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu macam-macam ya, tapi salah satunya adalah sustenance, ya, bahasa Inggrisnya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris juga nggak apa-apa, ya. Kalau mau keluar negeri itu, dulu saya berpikir mesti ngerti bahasa Inggris, betul? Ternyata enggak. Kalau Anda mau keluar negeri, yang penting cuma paspor sama duit. Berangkat ya. Enggak ngerti bahasa Inggris enggak apa-apa ya. Nanti ada tour guide-nya, tenang aja ya. Justru mestinya orang asing yang belajar bahasa Indonesia, betul? Nah, kan keren ya. Bulenya yang ngomong bahasa Indonesia, orang Arabnya ngomong bahasa Indonesia, kan keren ya. Jadi rezeki itu, coba nih saya mau tanya, rezeki itu pasti atau tidak pasti? Certain atau tidak? Siapa yang bilang pasti? Siapa yang bilang tidak pasti? Siapa yang bilang bingung? Jadi rezeki itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Jangankan kita ya, garong saja, pencuri saja, koruptor saja sudah dijamin rezekinya, betul? Ada rezekinya tetap. Burung saja, ulat saja, ular saja ada rezekinya. Jadi selagi dia hidup ada rezekinya, dijamin. Begitu umurnya udah selesai, rezeki juga putus. Ya, kan dua yang ngejar kita itu, maut satu, rezeki satu. Selagi belum terjadi mautnya, ada rezekinya. Ya, jadi semua sudah terjamin. Kalau ngomong ada, ya ada. Tapi memang ada rezeki yang tidak pasti. Ya, bagian-bagian yang tidak pasti. Contohnya apa? Kapan? Di mana? Berapa banyak? Berapa cepat? Melalui tangan siapa? Nah, ini tidak pasti semuanya. Agar apa? Kita sungguh-sungguh ikhtiarnya. Betul? Kalau serba pasti semuanya, kita nggak mau ikhtiar. Bayangkan ya, di jidat kita baru lahir gitu ya, ada tulisan 60 juta rupiah per bulan misalnya. Pasti kita males ikhtiar, betul? Ngapain kerja? Enggak kerja aja dapat 60 juta, rajin-rajin juga dapat 60 juta, ngapain ikhtiar?
Oke, akhirnya kita malas-malesan. Duhanya juga males, tahajudnya juga males. Zikir ya fatah ya rozaknya juga males. Karena rezekinya sudah terjamin 60 juta, tertulis sudah. Nah, tulisannya nggak ada. Agar kita ikhtiar sungguh-sungguh. Umur juga sama, nggak tahu, betul? Coba bayangkan ada tulisan di sini, 60 tahun misalnya. Kita pasti malas berobat, malas olahraga, betul? Kita bilang apa? Nggak bakal mati kok, tenang aja. 60 tahun nih. Nyebrang jalan juga nggak mau hati-hati. Ya, nggak bakal mati, tenang aja. 60 tahun ini, ya. Nah, ketika usianya 59 baru rajin-rajin ibadah, ya, puasa Ramadan, ya, sholat taubat, puasa Daud, karena udah mau mati soalnya. Karena itu memang ada rezeki yang tidak dipastikan, dirahasiakan, agar kita sungguh-sungguh ikhtiarnya, sungguh-sungguh ibadahnya. Karena masih gaib, belum jelas, akhirnya kita rutin sholat duha, akhirnya kita rutin sholat tahajud, betul? Tadi udah duha nggak ini? Udah duha nggak ini? Namanya kajian duha ya masih duha ya. Jangan kajiannya diikuti, duhanya nggak diikuti gitu ya. Jadi duhanya usahakan untuk rutin. Karena duha itu singkatan, duha, doa khusus pengusaha ya. Nah, jadi yang pengen rezekinya kayak pengusaha, rutinkan sholat duha ya. Duha itu memang efeknya rezeki ya. Rezekinya insya Allah bagus gitu ya. Jadi ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Tidak pasti ini menjadi ranah bagi kita untuk sungguh-sungguh untuk berikhtiar. Siapa yang udah pernah sekali atau 2 kali terbang naik pesawat? Siapa? Yang lain belum pernah ya? Yang belum coba angkat tangan yang belum? Oke ya. Siapa yang keluarganya sudah pernah naik pesawat? Ada? Nah pasti pernah lah keluarganya gitu ya. Nah, jadi kalau kita naik pesawat tentu kita tahu ya. Itu ya kalau cuacanya tenang, itu orang pada tidur, pada ngobrol, pada baca-baca majalah, betul? Tapi coba begitu goyang, ya, yang tidur bangun, yang buka majalah langsung tutup majalahnya. Ngapain mereka semuanya? Kalau pesawatnya goyang, doa semuanya. Yang nggak pernah sholat pun langsung ingat Tuhan itu, langsung doa juga, ya. Kadang-kadang udah doanya bingung bacanya apa gitu ya. Lagu daerah dengan doa digabung semua sama mereka itu ya. Saking bingungnya sudah. Nah, karena apa? Ada ketidakpastian di sana. Yang tadi pasti itu tenang itu pasti itu. Begitu muncul ketidakpastian, akhirnya manusia sungguh-sungguh doanya. Jadi bagus. Jadi kalau teman-teman naik pesawat, pesawatnya goyang-goyang itu ada bagusnya. Zikirnya insya Allah lebih khusyuk, betul? Nah, di pengajian belum tentu khusyuk, belum tentu. Ya, kadang-kadang 40% tidur gitu ya. Nah, tapi kalau pesawat lagi goyang, insya Allah pasti khusyuk walaupun nggak ada ustadz di depannya. Ya, walaupun bukan santri, tetap dia khusyuk. Ya, jadi ketidakpastian itu bagus, memunculkan potensinya kita, potensi ibadahnya, potensi ikhtiarnya. Sip? Oke, angkat tangan kanannya, tepuk bahu temannya sebelah kanan. Bilang, sadar woi. Insaf woi. Oke, angkat tangan kirinya. Pastikan tepukannya lebih keras. Bilang, sudah sadar. Sudah insaf. Oke. Lanjut. Kurang kencang, lanjut. Kurang kencang, lanjut. Oke, kita lanjut. Ya. Nih, ada 2 kalimat. Ya. Kalimat pertama, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kalimat kedua, Tuhan berencana, manusia menentukan. Yang benar yang mana? Yang pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Yang bilang pertama siapa? Yang bilang kedua? Yang enggak mudeng. Saya ulang biar paham nih. Kalimat pertama, kalimat A bunyinya, manusia berencana, Tuhan menentukan. Kalimat kedua dibalik ya, yang B dibalik. Tuhan berencana, manusia yang menentukan. Yang benar yang mana? Yang pertama atau kedua? Coba yang pertama, angkat tangannya yang pertama. Yang ngomong kedua? Udah coba berantem dulu, berantem. Panco gitu. Oke, kita lihat yang pertama. Ini dua-duanya bisa terjadi. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan, betul? Contohnya gini, kita punya usaha. Kita udah ngerti nih, kalau flyernya segini, spanduknya segini, oke? Itu insya Allah penjualan segini. Katakanlah 30 juta sebulan, ya 30 juta rupiah sebulan omsetnya. Kita udah tahu, flyernya sekian, spanduknya sekian, pasti penjualan segini. Sudah 4 tahun polanya seperti itu. Ya, puluhan bulan ya yang kita lalui hasilnya seperti itu. Tahu-tahu pada tahun 2017 spanduknya sama, flyernya sama, tahu-tahu omsetnya cuma 10 juta. Mungkin? Manusia berusaha gimana pun Allah yang menentukan. Mungkin turun, mungkin malah lebih. Ya, kayak kemarin tuh misalnya ya. Itu ulama berharap Pak
Anies dan Pak Sandi menang 2%, menang 3%. Itu kan rencana kita. Rencana Allah menangnya 15%. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, kita berencana, Allah yang menentukan. Nah, ini setuju ya? Udah sepakat ya yang kayak ginian ya? Yang A sepakat ya? Kalimat pertama oke ya? Ada bantahan? Oke, anggap semuanya setuju. Sekarang kita lihat kalimat yang B, kalimat yang kedua. Tuhan berencana, manusia menentukan. Bisa nggak ini terjadi? Sekarang contoh. Rencana Allah, Anda bangun subuhan, dan bangunnya sebelum subuh. Itu rencana Allah. Tapi memutuskan bangunnya jam 4, jam 5, atau setengah 6, siapa yang memutuskan? Kita menentukan. Tapi rencana Allah, Anda bangun awal. Sebelum subuh, bangun. Tapi yang menentukan itu tetap kita. Ya. Ada orang miskin, lewat. Ada orang duafa di sekitar kita. Ada orang-orang tidak mampu di sekitar kita. Rencana Allah, bantu mereka, betul? Tapi yang memutuskan untuk bantu atau tidak bantu siapa? Kita yang menentukan. Jadi manusia memang diberikan rentang, ya, diberikan ruang untuk memutuskan. Makanya ada ayatnya mengatakan ya, hati itu suci, hati itu fitrah. Beruntunglah mereka yang mensucikannya, merugilah mereka yang mengotorinya. Yang ngotori siapa? Manusia. Tapi Allah udah kasih ini fitrah sebenarnya. Nah, ada yang menjaganya, ada yang mengotorinya. Ya, jadi manusia dikasih kesempatan, dikasih ruang, dikasih rentang untuk membuat keputusan. Masuk akal omongan saya? Masuk akal? Nah, jadi artinya apa? Memang kita ada peran kita di sana. Dan arti yang berikutnya adalah apa? Mesti bertanggung jawab dengan segala keputusannya. Mesti apa? Mesti apa? Bertanggung jawab dengan segala keputusannya. Jangan sampai pas buka usaha rugi nyalain partnernya. Pas usahanya rugi investornya. Padahal yang memutuskan buka usaha siapa? Kan kita, betul? Bertanggung jawablah dengan keputusannya. Pas merantau ke Jakarta, tahu-tahu hidupnya susah, hidupnya miskin, ya. Lah yang berangkat ke sini siapa? Kan ente yang berangkat. Walaupun orang membujuk, kita yang memutuskan, betul? Ini ada kisah yang luar biasa. Saya selalu kagum dengan kisah ini. Kita tahu semua ceritanya tentang Nabi Adam yang terusir dari surga. Ya. Dia terusir dari surga. Gara-gara apa? Makan buah yang dilarang, betul? Buah kuldi, buah kuldum. Yang menipu dia siapa? Yang menipu siapa? Iblis. Iblis loh, bukan setan, beda. Ya, yang nipu dia, yang menipu Nabi Adam, iblis. Ya, wah pasti makan ini, manusia mesti makan ini. Kamu akan kuldi berasal dari kata kuldum, kuldum artinya kekal, kamu akan kekal, macam-macam. Akhirnya ada mulai, iya juga ya gitu mikirnya ya. Satu. Terus ada lagi yang membujuk dia, udahlah makan aja nggak apa-apa. Ya, yang bujuk siapa? Hawa. Oke, kita sepakati di sini nih. Yang nipu siapa? Iblis. Yang membujuk siapa? Oke, begitu buah itu dimakan, yang salah siapa? Yang salah siapa? Kalau menurut logika orang zaman sekarang, yang salah siapa? Ya iblis lah, ya enggak? Enggak. Iblis jelas salah, itu kelakuannya dia. Tapi yang memutuskan untuk makan, untuk ambil siapa? Nabi Adam. Makanya baca doanya baik-baik, itu Masya Allah. Dia bilang apa? Ya Allah, aku yang telah zalim terhadap diriku sendiri. Ampuni. Dia gak bilang, gara-gara iblis tuh. Gak ada ngomong gitu. Apalagi Hawa, ya, gak gitu ngomongnya. Dia gak nyalain iblis, dia gak nyalain Hawa. Dia bertanggung jawab dengan segala keputusannya. Ya, jadi teman-teman yang buka usaha, yang mulai investasi, yang memutuskan menikah, bertanggung jawab dengan segala keputusannya. Kalau terjadi hal yang gak enak, bertanggung jawab. Jangan nyalakan keadaan, jangan nyalakan orang lain. Masuk akal? Ya. Wah, pantasan usaha saya rugi Mas Ipo. Investor saya uangnya ternyata sedikit, ngakunya banyak, tato sedikit, akhirnya saya rugi. Padahal yang gak teliti cari investor siapa? Kan dia. Benar gak? Kan dia. Dan orang itu udah tenang-tenang di rumah, Anda datangi, Anda bujuk. Ayo Pak, invest Pak, invest Pak, invest Pak. Lah Anda yang bujuk dia coba. Dia udah tentram hidup di rumahnya. Ya. Oh tapi ini benar Pak, karyawan saya Pak, dia maling-maling Pak. Uang saya dibawa kabur, mesti dibawa kabur. Akhirnya rugi Pak. Yang tidak selektif milih karyawan siapa? Kan dia. Yang tidak punya sistem, tidak punya kontrolnya siapa? Kan dia juga, betul? Bertanggung jawab. Artinya aku yang tidak hati-hati, aku yang tidak selektif. Sehingga karyawan bisa maling tuh uang, bisa maling tuh mesin. Kan gitu cara pikirnya. Tapi partner saya Pak, janjinya mau kerja bareng, ternyata dia gak kerja Pak, aku sendiri kerja Pak. Akhirnya keteteran, akhirnya rugi Pak. Yang tidak selektif pilih partner siapa? Kita. Yang tidak jelas perjanjian di awal siapa? Kita juga. Nah jadi kan introspeksi. Next ke depan, perjanjian mesti jelas dengan partner.
Oke, controlling mesti kuat ke karyawan, betul? Cari investor juga yang modalnya memang beneran ada uangnya. Jangan katanya-katanya saja. Bertanggung jawab dengan segala keputusannya. Begitu kita bertanggung jawab, kita naik level, betul? Karena kita spiritnya adalah berbenah, bukan menyalah-nyalahkan keadaan. Masuk akal sampai di sini? Masuk akal? Masuk akal nggak nih? Oke, angkat tangan kanannya, dorong temannya sebelah kanan, bilang bangun woi, bilang. Oke, angkat tangan kirinya, pastikan dorongannya lebih kuat, bilang sudah bangun, jangan dorong-dorong lagi. Oke, nah gitu. Lanjut nggak nih? Oke, kita lanjut ya. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah selama beliau di sini berapa hari saya temani. Dari jalannya sampai ke ketemu ketua MPR ya, sampai ketemu dengan ulama-ulama di MUI ya, Jumatan bareng, makan bareng ya. Hampir 3 hari lah saya temani ya. Waktu itu saya ada jeda sebentar, saya pergi umroh, saya nggak sempat temani. Pas saya pulang umroh beliau masih ada, saya temani juga ya. Saya tanya beliau tentang konsep kekayaan ya, sama Dr. Zakir Naik. Jadi boleh nggak kaya? Ya, dia bilang being rich is not haram. Menjadi kaya bukan haram. But ya, tapi kalau Anda kaya itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah lebih banyak tantangannya. Ya, jadi artinya apa? More money, more responsibility. Lebih banyak uangnya, tentu lebih besar tanggung jawabnya. Gitu, ya. Contoh, kalau Anda miskin ya Anda uangnya untuk makan aja udah, selesai gitu. Tapi begitu kaya, ini kan ada uang yang masuk yang besar. Anda mesti bisa mempertanggungjawabkan dari mana uang ini berasal, betul? Dan bagaimana sikap Anda terhadap uang ini? Apakah jadinya sombong, takabur, betul? Apakah jadinya pelit, betul? Atau bangga-bangga diri? Nah, dan nanti di mana dikeluarkannya? Dari mananya, kemananya, dan sikap kita ketika punya. Artinya memang more responsibility. Nah, tantangan ini tidak dimiliki oleh orang miskin. Orang miskin ya udahlah, buat hari-hari udah susah gitu kan. Gimana mau sombong coba ya? Nah, kalau orang kaya dia punya pilihan untuk itu. Dia bisa sombong jadinya, bisa mubazir jadinya, bisa beli hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi more money, more responsibility. Itu poinnya. Pada waktu yang lain ya, pada tahun 2013 kalau nggak salah saya ketemu dengan ulama, ketuanya ulama sedunia. Ya, namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Saya bertemu di rumahnya, saya bertamu di rumahnya, saya tanya, bagaimana tentang peran harta? Beliau menyampaikan bahwa ini beliau kalimatnya luar biasa ya, namanya ulama gitu ya, kalimatnya luar biasa, komplit. Jadi memang harta diperlukan. Ingat surah Al-Ma'un dia bilang, kita perlu bantu orang. Tapi ingat juga ada surah namanya At-Takasur, betul? Jangan bermegah-megahan. Kita perlu harta buat apa? Buat makan, buat minum. Terus beliau bilang juga untuk perlindungan. Karena waktu itu beliau lagi perlindungan, ya, beliau tidak bisa balik ke negerinya di Mesir. Kita perlu harta buat makan, buat minum, buat perlindungan, gitu. Oke? Nah, ada surah Al-Ma'un tapi ada juga surah Al-Takasur, hati-hati. Jangan sampai bermegah-megahan. Nah, jadi berdasarkan pemahaman ini sebenarnya tidak ada masalah dengan konsep kaya, betul? Yang penting kita bisa bertanggung jawab. Nah, ada 5 alasan kenapa kita berusaha untuk mapan finansial. Pertama, kita ikuti teladan kita Nabi Muhammad. Beliau lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Beliau lebih lama bahkan ya jadi pengusaha ketimbang jadi nabi. Beliau jadi pengusaha 25 tahun. 25 tahun jadi pengusaha, kemudian baru jadi nabi. Jadi teman-teman di sini nanti kalau sudah 25 tahun jadi pengusaha, berarti bisa jadi jadi nabi anak aja ya. Penistaan agama itu ya. Nah, jadi beliau tuh lebih pengalaman jadi pengusaha. 25 tahun nggak main-main, sejak usia 8 tahun gitu. Ya, ada yang mengatakan sejak usia 6 tahun, nggak main-main. Oke? Nah, jadi pernahkah beliau susah? Pernah. Ketika beliau jadi penggembala susah. Ketika beliau diboykot itu susah. Ya, ini masa-masa susah beliau. Jadi Nabi Muhammad ini teladannya memang komplit. Dia pernah semuanya. Pernah miskin, pernah kaya. Pernah bujang, pernah nikah. Pernah mimpin pasukan, pernah mimpin negara. Pernah jadi penggembala, pernah juga dagang. Tak satu pun Nabi punya teladan sekomplit ini. Tak satu pun. Ya. Nabi Sulaiman gak pernah miskin. Nabi Syuaib gak pernah kaya. Nabi Musa gak pernah melakukan perdagangan antar negara. Gak pernah. Ya. Nah, kalau Nabi Muhammad alhamdulillah pernah semuanya. Karena memang Nabi akhir zaman mesti diteladani buat semuanya. Profesi kita beda-beda. Ada yang jadi TNI, ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi karyawan. Begitu beliau jadi penggembala, karyawan tuh. Ya. Jadi pernah semuanya. Pernah miskin juga, pernah kaya juga, pernah monogami, pernah poligami, pernah bujang, pernah juga jadi duda. Komplit semuanya. Hanya Nabi Muhammad. Ya. Nah,
Tapi beliau jadi orang kaya lumayan lama. Terus ada juga janji dari Allah di surah 53. Surah berapa? Surah apa itu? Ini kok nggak tahu ini. Saya lihat wajah-wajah Hafiz nih, saya lihat sini ya. Hafiz juz amma ya. Nah. Kan Hafiz juga, betul? Al-Quran itu, ya. Hafiz kulhu ya. Nah, sepertiga Al-Quran tuh, nggak main-main itu ya. Surah 53 apa? An-Najm ya. Nanti buka ayat yang 40-an ya. Berturut dia itu. Jadi ada semacam teka-teki di sana yang Allah kasih buat kita. Semacam teka-teki, walaupun bukan teka-teki ya. Dan semacam lawan kata. Ya, coba perhatiin baik-baik ya. Dia yang menghidupkan dan mematikan, yang menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, yang membuat manusia tertawa dan menangis, yang memberikan kekayaan dan mestinya kemiskinan, betul? Ternyata di sana tertulis apa? Kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Itu saya tulis di buku saya pada tahun 2011, saya susun pada tahun 2010. Waktu itu di capture orang jadi viral, orang nggak sebutkan sumbernya, itu dari buku saya. Buku Percepatan Rezeki, bab pertama, saya tulis pada tahun 2011. Nanti silahkan dicek. Ya, jadi seperti lawan kata, menghidupkan, mematikan, laki-laki, perempuan, yang membuat manusia tertawa dan menangis, yang memberikan kekayaan dan kecukupan, tidak ada kemiskinan. Jadi yang Allah kasih ke kita sebenarnya cuma kaya atau cukup. Kalau akhirnya kita miskin, mungkin salah kitanya. Karena ketimpangan ekonomi, kita kurang ikhtiar, betul? Kurang ngerti ilmunya, actionnya kurang, atau mungkin sedekahnya nggak jalan, zakatnya nggak bayar, gitu ya. Nah, akhirnya Allah kasihkan kesulitan buat kita. Yang Allah mau cuma kaya atau cukup, nggak ada yang lain. Masya Allah. Ya. Kita ya, coba perhatiin baik-baik. Saya orang Indonesia. Saya cinta Indonesia, pasti sudah. Bahkan ketika di Malaysia, saya tamat kuliah dari sana, ditawari gaji lebih tinggi di sana, 2 kali lipat, saya memilih tetap balik ke Indonesia. Saya kerja sebentar di sana, setelah itu saya cukup uangnya, saya pulang ke Indonesia. Nggak sampai 2 tahun saya kerja di sana. Saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Dan orang Malaysia juga pasti cinta dengan negerinya, betul? Itu wajar. Jadi saya kasih contoh di sini sangat rasional. Malaysia, Anda perhatikan baik-baik. Itu gunungnya sama dengan kita, langitnya sama dengan kita, pantainya sama dengan kita, air lautnya sama dengan kita. Tapi coba perhatikan baik-baik, kenapa bencana alam jarang terjadi di sana? Sementara kita tiap 2 bulan terjadi bencana alam. Betul apa betul? Bahkan bencana yang nggak pernah terjadi dimanapun terjadi di sini. Lumpur keluar, coba. Kan bingung gitu. Orang bingung gimana, sedunia nggak ada nih, standarnya seperti apa nih. Bingung nih orang. Terus asap, sampai Rusia turun pesawatnya bingung juga. Bagaimana cara mengatasi asap ini? Nggak pernah terjadi di negara yang lain. Nah, artinya apa? Aslinya Allah nggak pengen turunkan bencana alam. Siapa yang mengundang bencana alam itu? Kita. Ya. Anda lihat di Malaysia, jarang banget terjadi bencana alam. Sekali banjir cuma semata kaki. Itu doang. Oke? Nah, jadi kalau terjadi hal-hal yang kurang enak, baiknya kita introspeksi. Handphone hilang, introspeksi. Walaupun jelas orang itu yang maling, tapi kita introspeksi. Mungkin kurang hati-hati, betul? Mungkin zakat nggak bayar, betul? Allah tegur melalui itu. Atau zakatnya bayar, sedekahnya kurang. Allah tegur melalui itu. Jadi kejadian yang nggak enak, jadikan bahan introspeksi. Bahan apa? Introspeksi. Bisnis gagal, bisnis rugi, ditolak, ya. Mohon maaf juga misalnya bercerai, motor tabrakan, mobil tabrakan, jadikan bahan untuk introspeksi. Sip? Masuk akal omongan saya? Masuk? Lanjut? Oke, ya. Terus juga itu memudahkan syukur. Balik, masih balik, belum selesai tadi. Ya. Juga dengan Anda mapan finansial, ya, itu memudahkan syukur, ya, juga memudahkan amal-amal. Memang ada amal yang menuntut harta, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, itu perlu harta semuanya. Membangun sekolah, membangun masjid, itu perlu harta semuanya. Menebar kebermanfaatan, memang iya dengan ilmu Anda bisa menyebarkan kebaikan. Tapi kalau Anda punya hartanya, Anda bisa bikin duplikasi. Dengan jadi guru, Anda bisa ngajar tuh. Bisa ngasih ilmu itu. Tapi dengan harta, Anda bisa bikin banyak sekolah, mencetak banyak guru. Betul? Itu bedanya. Anda bisa meramaikan masjid, walaupun Anda belum orang kaya. Tapi kalau Anda kaya, Anda bisa bangun masjid-masjidnya. Betul? Itu bedanya. Ini pengalaman saya ya, kayak AA sekarang lagi di Australia itu. Saya alhamdulillah ada keliling itu seminar kayak ginian hampir 20 negara, 5 benua. Amerika, New Zealand, sampai ke Korea Selatan, sampai Taiwan, sampai Oman, Qatar, macam-macam semuanya. Ketemu muslim di sana. Mereka biasanya bikin masjid masing-masing ya. Yang orang Turki bangun, orang Pakistan bangun, orang India bangun gitu ya. Ya baguslah, berlomba-lomba ya. Dan orang Indonesia juga bangun. And you know what? Ya, ini pengalaman saya nih yang saya lihat. Selalu ya, hampir semua. Selalu orang-orang Indonesia ini ketinggalan.
Jadi Turki udah bikin dulu masjidnya, ya. Pakistan udah bikin, nah kita baru tuh. Mulai galang dana bikin. Pas udah mulai galang dana, nanti tanya, ini nanti masjidnya imamnya siapa? Kunut atau enggak? Ya sudah. Uang belum terkumpul, udah berantem duluan udah itu. Oke? Dan selalu lama masjidnya. Padahal yang lebih banyak orang Indonesianya. Misal kita pergi di Australia, orang Indonesia lebih banyak ketimbang Turki. Ternyata yang jadi di sana apa? Masjid Libanon lebih duluan. Bahkan ada sebuah kota kecil di Australia, saya pergi ke sana, masjidnya dari orang-orang Bosnia. Bayangkan coba, orang Bosnia. Padahal di sana banyak orang Indonesia. Ya, saya pergi ke Texas, ya, mau dibikin juga waktu itu. Yang lain sudah bikin, orang Indonesia baru mulai bikin. Di Tokyo juga sama, baru berapa tahun ini baru jadi. Ya, jadi memang kita ini girahnya kurang. Jadi jumlahnya aja yang banyak, girah itu masih kurang. Ya, jadi mulai sekarang kita tingkatkan. Sip? Ya. Terus juga kita punya kewajiban untuk membangun ekonomi yang positif ya. Jadi bikin ya salon yang baik-baik, bikin toko baju yang baik-baik, bikin toko makanan yang baik-baik. Nah, itu memang Anda memerlukan hartanya. Apalagi kita mau menegakkan ekonomi syariah, itu memang perlu hartanya. Jadi dengan 5 alasan ini kita mesti berusaha memiliki hartanya. Apalagi ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Jadi mesti punya harta dan punya jiwa. Selagi Anda punya jiwanya, ya usahakan hartanya. Satu. Terus hadisnya mengatakan sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ini sudah beriman gak nih? Insya Allah sudah, betul? Milikilah hartanya. Sebaiknya harta itu di tangan Anda, agar Anda bisa kebaikan di luar sana, betul? Kalau enggak harta di tangan orang lain, akhirnya bikin media ngaco-ngaco semua di luar sana. Coba bayangkan media itu di tangan Anda, insya Allah bisa kebaikan. Coba properti di tangan Anda, bisa kebaikan. Coba uang itu di tangan Anda, bisa kebaikan. Karena uang di tangan mereka, mereka bikin suka-suka semuanya. Bikin media, di-setel sama mereka. Bikin mall tanpa musola. Ada musola pun musolanya jauh. Punya uang banyak, bikin reklamasi. Reklamasi kepentingannya mereka. Akan beda ceritanya kalau harta di tangan orang beriman. Ya, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Harusnya harta itu di tangan kita, di tangan Anda. Jadi jangan menyalahkan keadaan, introspeksi. Ya, saya kemarin baca-baca lirik lagunya Maher Zain ya. Saya kaget juga itu ya. Saya selama ini nggak pernah baca. Baru kemarin nggak tahu kenapa saya baca. Ternyata menarik juga. Jadi kalau melihat umat Islam nih yang mundur ya, yang kalah dari segi ekonomi, kalah dari segi yang lainnya, memang dibilang baiknya introspeksi. Jangan nyalakan asing terus. Konspirasi. Saya bilang kayak gini, haknya mereka melakukan konspirasi, betul? Haknya mereka. Uang namanya perang kok. Ya? Kok kita yang mau kemakan sama konspirasi mereka? Betul apa betul? Kayak saya nih ya, kita sekelompok ini kita berantem. Boom. Terus sambil berantem kita bilang, kita berantem ini gara-gara dihasut sama mereka ya? Iya. Terus kita berantem lagi. Yang udah tahu dirinya dihasut, sudah tahu dirinya dikonspirasiin, mestinya kita yang makin kuat. Kan gitu logikanya. Ya, coba tuh lihat negeri Arab, pada pecah-pecah semuanya. Lah, yang bikin pecahnya siapa? Kan kita juga. Oke? Nah, jadi baiknya kita introspeksi. Termasuk juga kejadian-kejadian di Indonesia. Ya, sekarang ada sedikit gesekan, kitanya sama-sama introspeksi. Ya, kalau kitanya kuat, orang lain nggak akan bisa masuk ke kita. Masuk akal? Termasuk juga rumah tangga gitu ya. Nggak mungkin orang ketiga bisa masuk kalau yang berdua ini solid. Betul? Introspeksi. Sip? Jadi 5 ini ya alasan kenapa mesti ya kita berusaha mapan finansial. Lanjut? Kita lanjut. Nah, caranya gimana? Ada 5B, belajar, berhemat, berbisnis, berinvestasi, dan berbagi. Kalau karyawan belum bisa bisnis, berinvestasi. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berbagi. Berapa? Berbagi. Kalau belum mapan juga, mungkin pakai B yang ke-6. Apa itu? Bercermin. Ya. Nah, ngaca gitu ya. Oke, lanjut. Ya, kita lihat emas ya. Coba nih. Emas, itu kalau pakai rupiah nabungnya naik terus. Pakai dolar juga naik. Tapi kalau kita nabung haji, pakai emas, coba next lagi. Itu biaya naik haji malah turun. Jadi sangat bagus kalau Anda berinvestasi di emas. Anda punya uang beli emasnya. Di toko emas boleh, di Antam boleh, di Pegadaian Syariah juga boleh. Saran saya di Pegadaian Syariah karena di mana aja ada, bisa. Ya, saya juga rutin nabung emas. Kayak gitu tuh perbandingannya. Jadi biaya naik haji itu turun sebenarnya. Kalau Anda nabungnya pakai emas. Kalau pakai rupiah naiknya gini nih. Ya, dulu cuma 7,5 juta, sekarang sudah hampir 40 juta. Dolar juga sama, dulu cuma 2.500 dolar, sekarang udah 3.500 dolar. Kalau Anda pakai emas, dia turun. Ya, jadi sebaik-baiknya, sebisa-bisanya pakai emas. Dan mata uang sejati adalah emas yang sebenarnya. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, ini yang kemarin saya tanyain ya sama Dr. Zakir Naik tentang konsep kekayaan. Dan beliau mengizinkan yang penting apa? Hati-hati. More money, more responsibility. Semakin besar kekayaannya, semakin besar apa?
tanggung jawabnya, responsibility-nya, ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang berbagi. Tadi kan 5B. 5B apa aja yang pertama? Belajar. Kedua apa? Berhemat. 3, berbisnis. Keempat? Kelima? Berbagi. Anda rutinkan ini 2 tahun, insya Allah berubah itu. Coba aja, nggak percaya. 5 nih aja. Ya, berhemat tuh kayaknya gampang, nggak gampang. Nggak gampang. Ya, apalagi ibu-ibu. Waduh. Wanita itu sering berdesir hatinya, ya, dengan 2 kalimat. Yang pertama, I love you. Yang kedua, diskon 50%. Ya, nah, langsung berdesir itu hatinya. Oke? Dia bilang, oh ini hemat 50% kata dia. Padahal kalau nggak beli hemat 100%. Oke? Kalau memang perlu, beli. Kalau nggak perlu, walaupun murah, jangan beli. Simpel banget. Ya, mahal, tapi memang perlu beli aja. Misal buat uang SD, uang masuk SD, uang masuk SMP, ya, karena orang 30 juta, 60 juta, udah bayar aja. Perlu soalnya. Tapi barang murah sekalipun, kaos kaki diskon 50%, nggak perlu, nggak usah beli. Simpel banget. Ya. Nah, sekarang kita lihat B yang kelima. B yang kelima apa tadi? B yang kelima apa? Berbagi, sedekah. Sedekah itu menyehatkan. Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Menyehatkan. Terus apalagi mengayakan. Nabi bilang, kalau kita sedekahkan, harta akan apa? Bertambah, bertambah, bertambah. Bukan sekali, tapi berkali-kali. 3 kali di sini bukan berarti 3 kali. Bukan, tapi menunjukkan berkali-kali. Ya. Sama kita bilang, bolak-balik, bolak-balik. Artinya bukan 2 kali, betul? Tapi berkali-kali. Gitu. Nah, sama dengan yang Nabi ucapkan tadi. Harta yang kita sedekahkan bukan yang berkurang, melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Bukan 3 kali, tapi berkali-kali sebenarnya. Ya, jadi sedekah itu menyehatkan, satu. Yang kedua, mengayakan. Kok bisa menyehatkan? Ya Nabi juga ngomong, obati penyakitmu dengan sedekah, gitu. Sudah ada, ya. Ternyata secara penelitian juga disampaikan, kalau kita memberi, kita berbagi, endorfin, dopamin, serotonin meningkat, jadinya lebih sehat. Coba lah ya, kita ketemu anak yatim, kita kasih uang ke mereka, kita kasih makanan ke mereka, kita usap rambutnya, oke? Dianya senang, betul? Tapi yang lebih senang siapa? Kitanya lebih senang. Langsung perasaan tuh, aduh, Gak bisa dijelasin kenapa. Akhirnya kita pengen lagi, betul? Pengen lagi, pengen lagi. Itu menyehatkan. Ya, itu menyehatkan. Jadi menyehatkan, mengayakan. Mengayakan artinya memang rezekinya lebih bagus lagi. Ya, lebih banyak satu, lebih berkah juga satu hal. Ya. Lanjut. Bahkan sedekah itu juga bisa mengubah. Harusnya kita ketemu dengan hal yang jelek, akhirnya nggak ketemu. Bisa kayak gitu. Jadi menyehatkan, mengayakan, dan mengubah. Yang ketiga apa tadi? Mengubah. Sedekah bahkan bisa mengubah. Ya. Sekarang kita lihat mitos-mitos dan fakta-fakta tentang sedekah. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Betul? Idealnya iya, tapi andai kata belum ikhlas, sedekah aja, ntar lama-lama juga ikhlas. Betul? Kita waktu kecil puasa ikhlas nggak? Nggak ikhlas, dipaksa orang tua, betul? Sahurnya dipaksa, puasanya dipaksa, sampai jam 6-nya juga dipaksa, betul? Lama-lama ikhlas juga. Kalau nggak pernah dipaksa, nggak bisa. Paksa bisa terbiasa. Jarang ya orang ikhlas dari awal tuh jarang. Kita ini orang biasa ya, iman juga masih lemah, kadang-kadang perlu dipaksa. Ya, asalkan kebaikan insya Allah boleh ya. Paksa bisa terbiasa. Boleh nggak sedekah berharap? Sekarang dibalik. Ada orang 20 tahun nggak pernah sedekah, bakhil. Ya. 20 tahun gak pernah sedekah. Tahu-tahu dia berharap, tahu-tahu dia berdoa. Boleh gak? Boleh gak? Masih boleh. Ya Allah, anakku mau lulus ya Allah. Lagi ujian ya Allah. Luluskan dia ya Allah. Masih boleh gak dia berharap? Yang gak sedekah aja boleh berharap coba. Apalagi yang bersedekah. Jadi memang Allah yang mengkondisikan kita, Allah yang mentraining kita untuk selalu berharap. Pada setiap amal. Makanya coba perhatikan baik-baik. Semua amal, selesai kita melakukan, dianjurkan berharap. Dianjurkan meminta. Betul apa betul? Selesai azan, minta. Selesai sholat, minta. Betul? Selesai tawaf, minta. Selesai sa'i, minta. Selesai tahlul, minta lagi. Ya? Selesai puasa, minta lagi. Betul? Jangan langsung makan banyak-banyak. Stop dulu. Minta dulu. Betul? Dengar azan, semuanya. Selesai berzakat, minta. Betul? Kalau Anda nggak minta, amil yang akan doakan untuk Anda. Minta juga. Jadi Allah yang melatih kita seperti itu selama puluhan tahun. Jadi di kepala kita sudah ada konsep amal, akhirnya kita berharap.
Amal berharap. Nah dibalik juga boleh berharap, beramal, berharap, insya Allah boleh. Kalau nggak percaya juga, coba tuh ya kita baca ketika kita gini, pas duduk sholat ya, rabik, firli dan seterusnya, betul? Setengah yang kita minta itu, ini minta nih, setengahnya duniawi bahkan. Betul apa betul? Kesehatan, rezeki itu duniawi semuanya. Ya, kita juga minta petunjuk, itu pun masih something yang sifatnya duniawi, ya dunia dan akhirat lah. Ya, tapi kalau kesehatan, rezeki itu hampir semuanya duniawi. Jadi dalam sholat aja kita dianjurkan minta bahkan. Ya, dan bahkan semua ulama sepakat dalam sujud terakhir pun atau sujud yang lainnya ada minta dalam bahasa Arab, insya Allah dibolehkan. Dalam sujud tuh kita tahu itu kondisi kita paling dekat sama Allah, betul? Minta juga. Jadi beramal dan berharap insya Allah boleh. Yang nggak boleh apa? Berharap kepada selain Allah. Ke investor, ke customer, ya jangan. Ke partner, jangan. Bahkan ke suami pun jangan berharap. Kalau ke suami itu minta aja, jangan berharap. Pak mau mobil pak, nah udah gitu. Tapi kita masih tahu nih, yang bisa mendatangkan mobil cuma siapa? Cuma Allah, beda. Pak kayaknya susah juga nih ngontrak terus, beli rumah deh. Boleh nggak minta? Boleh, wong suaminya kok. Tapi harapnya ke siapa? Harapnya ke Allah. Beda. Ya, jadi berharap ke makhluk jangan, ya. Bahkan harap dan takut bagian dari iman ya. Roja dan khauf itu bagian dari iman. Jadi selagi berharapnya sama Allah boleh. Yang nggak boleh apa? Berharap kepada selain Allah. Terus apalagi berharapnya berlebihan. Sedekah 2.000, pengen Camry. Ah ini kan nggak cocok ini. Gojek aja 15.000 loh, ya. Itu pun sampai sana doang gitu ya. Ya, terus apalagi berharap dunia saja nggak boleh. Di Al-Baqarah 200 sampai 202 ya disampaikan siapa berharap dunia dapatnya dunia dan tidak tersisa akhirat. Tapi siapa yang berharap dunia dan akhirat dapatnya dunia dan akhirat. Jadi boleh berharap dunia dan akhirat. Punya rumah di sini, punya juga rumah di sana. Oke? Mudah urusannya di sini, mudah juga hisab di sana. Boleh, dunia dan akhirat. Sip? Punya istri di sini, punya bidadari nanti di sana. Boleh, dunia dan akhirat. Saya belum pernah juga ketemu dalilnya, ya Allah biarlah aku dunia ya Allah agar aku dapat akhirat, enggak ada. Sepanjang hari, sepanjang malam doa kita sukses dunia dan akhirat. Bahkan ntar lagi kita dengar suara azan. Azan itu perintahnya apa? Ayo sholat, ayo menang, betul? Ayo sholat, ayo menang. Muslim tidak boleh jadi pecundang. Anda mesti berusaha jadi pemenang. Ayo sholat, ayo menang. Luar biasa. Ya. Terang-terangan boleh, sedekah terang-terangan. Sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah, itu aja. Kotaknya lewat dia pura-pura zikir gitu ya. Nah ada itu, pura-pura tidur gitu ya. Ada itu. Gini loh, dalam Islam itu memang ada amal terang-terangan. Azan terang-terangan, sholat berjamaah terang-terangan, akikah terang-terangan, kurban terang-terangan, betul? Potong hewan kurban itu sebaik-baiknya orang lihat. Itu dianjurkan. Jangan motong berdua di kamar gitu sama kambing gitu. Ngapain sama kambing di kamar coba? Kolwat itu sudah ntar ya. Fitnah ntar itu ya. Nah di luar kelihatan orang banyak. Akikah gitu juga, lahir anaknya laki-laki, 2 kambing, betul? 2 kambing, kasih tahu orang sebanyak-banyaknya. Jangan dibilang, oh pamer dia, gundulmu ya. Emang anjurannya kayak gitu, kasih tahu orang sebanyak-banyaknya. Kita makan sedikit, habis itu kasih orang lain sebanyak-banyaknya. Kurban seperti itu, akikah seperti itu. Zakat, bahkan tidak boleh zakat diam-diam. Zakat mesti terang-terangan, karena nama Anda dicatat oleh amil. Ya, dan memang Anda harus kasih ke amil, entah transfer atau kasih orangnya langsung. Jadi amil punya data tentang Anda. Kalau sedekah bisa, sekarang Anda sedekah taruh uang di bawah karpet, masih bisa. Ya, tapi kalau zakat Anda taruh di bawah karpet, nggak bisa. Harus lewat orangnya, zakat terang-terangan. Kalau sedekah punya 2 metode, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Jadi jangan kita tabu dengan something yang terang-terangan. Ya, amal ini dalam Islam memang ada yang terang-terangan. Diam-diam boleh, terang-terang boleh, yang penting niat terjaga, betul? Utsman waktu itu bawa barang dagangan banyak, masuk Madinah. Ya, ini Utsman nggak main-main nih, 2 kali jadi menantu Nabi, nggak main-main ini. Ya, khalifah ketiga ini. Ya, malaikat pun segan sama dia, tau nggak? Oke, kita mertua pun nggak segan sama kita, ya. Nah, bawa barang dagangan tuh, sama orang mau dibeli, Utsman aku beli, nggak mau. Aku beli mahal, nggak mau. Aku beli lebih mahal, nggak mau. Aku beli sekian kali lipat, aku nggak mau. Aku mau sedekah ini untuk orang-orang yang tidak mampu di Madinah. Satu Madinah orang tahu ini. Terang-terangan, ada yang berani ngomong, wah Utsman pencitraan, nggak ada itu. Ria. Tak tempeleng loh yang ngomong gitu ya. Utsman ini nggak main-main ini. Ya, 2 anak Nabi dinikahin sama dia, betul? Kita anak tetangga aja gagal, ya. Ini ada 2 anak Nabi dinikahin sama dia, 1 dinikahin. Begitu meninggal dia nikah lagi sama anaknya Nabi. Nggak main-main, menantu Nabi coba. Oke?
Nah, jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang penting niat kita terjaga. Walaupun secara umum amal itu baiknya memang diam-diam. Secara umum seperti itu. Tahajud ya udah baiknya diam-diam. Oke? Tapi memang ada kalanya kita mesti terang-terangan kasih tahu. Kalau enggak di mana dakwahnya, betul? Di mana syiarnya? Ya. Dan ada yang namanya itu tahadus bin nikmah. Kita ngasih tahu ke orang. Terus uswatun hasanah, kasih contoh ke orang. Kalau enggak ada contohnya gimana coba? Ya. Jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh, yang penting niatnya terjaga. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Itu aja nggak boleh. Ya. Terakhir, berapa persen idealnya sedekah kita? 2,5 itu zakat, woi. Ini mu'alaf atau apa ini nggak ngerti ini? 2,5 itu zakat. Sedekah berapa persen? Kalau sahabat rata-rata 33%. Umar 50%. Abu Bakar 99%. Coba, ngikut yang mana coba? Mulai mules kan? Nah, kita belum Abu Bakar, betul? Belum Abu Rizal, ya. Masih Abu Gosok, ya. Ya sudahlah, saran saya minimal 10% dulu lah. Bertahap dinaikin. Walaupun itu belum ideal. Ya, tapi karena memang ilmu kita terbatas, iman kita masih belang-belang gitu ya, masih yakin sama yang lain gitu ya, takut dengan fakir, takut dengan kekurangan, ya sudahlah 10% dulu lah. Nanti bertahap ditingkatin. Ya, bertahap ditingkatin. Sama orang saya tanya Mas saya, Mas Ipo duhanya berapa rakaat? Udah coba 2 aja dulu. Tapi bagusnya berapa? Bagusnya 6, bagusnya 8, betul? Tapi kalau kita langsung sodorin 8, kabur dia. Susah amat sampai 8. Ya, akhirnya nggak mau dia. Mulai 10% dulu. Berapa persen? Kalau Anda bisa 20%, bagi yang teman-teman pengusaha, saran saya mulai 20%. Kenapa itu? Nggak usah bantah, ikut aja sudah ya. Ini banyak tanya ini. Sedekah belum nanyanya banyak gitu ya. Kalau Anda yang entrepreneur, pengusaha, tiap bulan berapa persen? 20%. Ya. Nah, insya Allah mulai terasa tuh. Terus nanti sesekali coba sedekah yang ekstrim. Tadi yang 10%, 20% itu tiap bulan. Sesekali coba yang ekstrim. Sedekah yang apa? Ekstrim. Yang rasanya berat bagi hati kita. Mungkin apa? Handphone kita, arloji kita, motor kita, laptop kita. Apa yang berat bagi kita? Wah, itu nanti perubahan juga insya Allah ekstrim tuh. Wut. Termasuk ya, mohon maaf teman-teman yang punya impian yang besar. Contohnya ya, pengen berhaji, pengen berumroh, pengen jodoh, pengen keturunan, betul? Pengen sembuh dari sakit, itu nggak bisa pakai sedekah biasa aja. Pengen jodohnya cantik, soleha, putih, tinggi, taat, sedekah 20.000, nggak cocok lah. Boneka Barbie aja 200.000, ya nggak soleha itu, ya. Wudhu aja nggak bisa dia, ya. Nah, jadi semakin besar hajat kita, tunjukkan kesungguh-sungguhannya, ikhtiarnya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, betul? Ini nggak punya motor, punya mobil, punya handphone, sedekah cuma 1.000. Ini kan penistaan agama namanya ini ya. Lebih lah ya. Nah kalau dia pengangguran, handphone gak punya, sedekah 1.000, ya hebat lah. Betul. Tapi kita yang lebih dari itu mestinya juga lebih. Jadi tiap bulan berapa tadi? 10-20 ya. Yang sesekali coba yang ekstrim. Agar perubahannya juga wood. Jangan kayak Bang Tohib. 2 kali lebaran gitu aja, gak pulang-pulang dia. Kalau udah mapan kan enak, bisa pulang kapan aja, gak harus nunggu lebaran. Sip? Masuk akal? Boleh kita langsung praktek? Ya, uangnya disalurkan tadi ke dompet peduli umat ya, 100% untuk umat. Saya pun hari ini juga tampil tidak dibayar. Uangnya 100% untuk umat semuanya. Boleh? Oke. Silakan. Mana ini kotak amalnya? Nah, itu ada. Oh, pakai kain ya, pakai kain. Ya. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Coba, apa ini hajat kita? Mungkin pengen ke tanah suci, pengen umroh, pengen haji, pengen jodoh, pengen keturunan, pengen anak laki-laki, pengen anak perempuan. Coba beli dengan sedekah kita. Nabi bilang beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Ya, dan hukumnya sedekah adalah bersegera agar kita terhindar dari bala. Ya. Niatkan capai ridho Allahnya satu hal, niatkan juga untuk hal yang lain yang kita inginkan apa. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Atau mungkin teman-teman pengen apa? Pengen dapat beasiswa di luar negeri, pengen beasiswa di Madinah misalnya ya. Nah, beli impian kita, beli kesulitan kita dengan sedekah. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang penting niatnya terjaga, ya.
Kalau yang pernah ikut seminar saya udah tahu tuh, biasanya caranya kayak gini tuh, langsung itu jebret semuanya gitu ya. 1 menit beres semuanya ya. Kalau disamperin ini kadang niatnya udah ganti lagi tuh ntar ya. Nah, udah 1 menit udah berubah lagi tuh, mikir tuh tagihan, cicilan ya. Nah, orang Indonesia yang paling takut sama tagihan ya. Sama teroris nggak takut ya. Sama badai nggak takut. Badai pasti berlalu, cicilan belum tentu ya. Nah, 10 tahun ya nggak main-main ini ya. Ya, ini masjid, teman-teman tadi barusan nuntut ilmu, itu bagus ya. Terus bersedekah ya, itu insya Allah impiannya, doanya insya Allah lebih naik. Ya, bebas roaming langsung naik insya Allah. Ini kesempatan bagus, apalagi di masjid, tempat paling mulia di muka bumi. Ya, belum lagi aspek berjamaahnya, rame-rame, naik lagi. Faktor jamaahnya, faktor masjidnya, faktor ilmunya, dan faktor sedekahnya, insya Allah naik. Jangan ditunda, lakukan sekarang juga ya. Namanya amal itu ya, ilmu, begitu tahu langsung praktek, beda efeknya. Kita begitu tahu ya ilmu masak, langsung masak. Beda hasilnya. Ketimbang kita tunda 2 bulan. Tahu ilmu montir, begitu tahu langsung praktek. Beda hasilnya kalau kita tunda 1 bulan. Sama juga begitu tahu ilmu sedekah, langsung praktek, jangan ditunda. Ya, mudah-mudahan lebih ngefek. Luruskan niatnya, naikin angkanya ya. Yang mau sedekah barang juga boleh, cincin, kalung, handphone silakan. Karpet jangan ya, ini punya masjid ini, enak aja ya. Karpet digulung dikasih. Saya cuma pengen ngasih tahu agar ilmunya tuntas. Karena di sini tadi saya ngomong tentang amalnya. Gimana teknis bisnis ya, teknisnya berinvestasi, saya belum sempat sampaikan di sini. Ya, mudah-mudahan nanti di sini kita akan bahas bagaimana caranya meraih 100 juta pertama, meraih 1 miliar yang pertama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.